Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khazu minha adlun wa la hum yunsarun. Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat Al-Baqarah ayat 48 dan surat An-Nahl ayat 97. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita ikuti khutbah kita pada saat ini dengan judul siapkan bekal selagi masih hidup menghadapi hari yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini rahmat dan nikmat Allah masih kita rasakan, terutama nikmat badan sehat lahiriah dan batiniah. Walaupun kadang-kala ada juga gangguan yang datang kepada kita, bermacam penyakit yang kita hadapi. Itulah namanya fenomena hidup di muka bumi ini. Sesehat-sehat badan pasti sakit, semuda-muda usia pasti tua, sesenang-senang badan pasti susah, sekaya-kaya harta pasti miskin dan melarat. Maka untuk itu kaum muslimin, kita tidak boleh berputus asa. Jika kita datang menghadapi bermacam musibah, kita lalui dengan rasa sabar. Kalau sakit, obat. Kalau lapar, perut makan. Kalau mengantuk, mata tidur. Asal jangan ketika khatib berkhutbah jangan tidur. Kadang-kadang banyak juga jemaah ini suka tidur, main handphone. Mana boleh khatib sedang berkhutbah. Karena rangkaian Jumat ini adalah mendengar khatib berkhutbah. Kalau ada bapak yang main handphone ketika khatib berkhutbah, coba simpan handphone tersebut, angkat kepala, jangan mengantuk. Kita lawan kantuk itu ketika khatib berkhutbah. Mudah-mudahan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir, Pak, kalau ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Ingat surat Al-Ghasyiyah ayat 2 dan ayat 3, ayat 4, 5 dan 6. Wujuhu yauma izin khasyiah
amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Allah katakan ada masanya, pada hari itu wajahnya kusut masai ketika hari berbangkit, wajahnya jelek, angker, menakutkan. Kenapa? Allah ungkapkan penyebabnya, amilatun nasibah, karena amal ibadah yang dikerjakan sia-sia belaka. Ketika khatib berkhutbah dia tidur, berarti sia-sia belaka ibadahnya. Ketika khatib berkhutbah dia main handphone, ini berarti ibadahnya sia-sia belaka. Takut kita kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Maka untuk khatib menghimbau kepada seluruh kita, mari kita fokus mendengarkan khatib berkhutbah. Semua gangguan-gangguan yang datang pada kita, kita hindari, kita jauhi. Mudah-mudahan Allah akan terima ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan pada satu saat di akhirat semua kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kenapa kita pilih judul siapkan bekal selagi hidup menghadapi hari yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia? Hari apa itu? Itulah namanya hari berbangkit. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa usila ma fis sudur. Apa kamu tidak tahu bahwa kamu akan dibangkit dari kubur dan akan dijelaskan kepadamu apa yang pernah terukir dalam dadamu, semua akan terungkap. Dimanapun kita mati, apakah diselenggarakan secara baik bagi orang hidup fardu kifayah, apakah kita misterius, jasad kita tidak dikenal, tidak diketahui, hilang entah kemana-mana, semua pasti akan dibangkit. Pada waktu hari berbangkit itulah manusia bermacam bentuk. Ada manusia yang sehina-hinanya. Allah katakan summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia pada yang sehina-hinanya, serendah-rendah darjat. Bahkan ada manusia ulaika kal an'ami bal hum adol. Mereka akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung dari hal demikian, jangan terjadi seperti itu. Kita inginnya kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Waktu hari berbangkit, wujuhi yauma izin naimah. Pada hari itu wajah berseri-seri, wajahnya ceria, wajahnya menggembirakan. Inilah harapan kita. Siapa yang bisa merasakan hal tersebut? Tentu ada bekal yang akan kita bawa selagi kita masih hidup. Selagi nyawa di kandung badan, selagi kita masih bisa bernapas, sebelum datangnya malaikat Israel mencabut nyawa kita, mari siapkan bekal. Apa bekal yang akan kita hadapi tentang hari yang sangat menakutkan itu? Adalah firman Allah terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu menghadap Allah adalah kamu yang bertakwa kepada Allah, dan takutlah kepadaku kata Allah, wahai orang yang punya otak. Kalau otak anda ada, anda usah takut pada Allah. Tapi kalau punya otak, harus takut kepada Allah. Kita siapkan bekal bertakwa kepada Allah. Walaupun profesi kita berbeda-beda, ada yang ASN, lanjutkan. Ada yang pengusaha, tidak apa-apa. Ada yang tukang gojek sebagainya, silakan. Yang perlu kita hamba yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin,
sidang Jumat rahimakumullah, mengungkapkan kalimat takwa itu gampang, mudah. Tapi yang berat membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Nabi ingatkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Walaupun sendirian, dekat orang banyak, ada atasan, ada keluarga atau tidak, yang kita takuti hanya Allah. Kita yakin Allah melihat semua perbuatan kita. Karisia daun karisia, pambungkui ikan mansin, baduo kita babi siap, Allah akan tetap jadi saksi. Yakin kita. Kalau itu kita yakini sepenuh hati, tidak akan ada koruptor yang akan melaksanakan korupsi. Tidak akan ada pedagang yang kong kaleng kong pengkong. Tidak ada pengusaha yang menghalalkan segala cara. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, orang yang paling mulia insya Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Firman Allah terungkap dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu sisi Allah, kamu yang bertakwa kepada Allah. Maka ini apalagi Ramadan sudah dekat, Pak. Insya Allah berdasarkan ilmu hisab yang sudah dilakukan oleh ahli, maka akan jatuh satu Ramadan pada tanggal 1 Maret tahun 2025 ini. Tinggal hitungan hari lagi. Ujungnya kita ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, menjadi orang yang bertakwa itu memang tidak mudah. Harus beberapa langkah yang dilalui. Yang pertama, harus muslim, orangnya Islam. Kalau dia tidak Islam, kafirun, fasikun, musyrikun, munafikun, murtadun, tidak akan bisa menjadi orang bertakwa. Harus dia muslim. Muslimnya itu bukan muslim Nusantara, bukan Islam Nusantara, tapi Islam yang kafah. Terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kini dari segi kuantitas bangga kita. Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi kualitas Islamnya itu masih dipertanyakan. Masih banyak umat mengaku Islam, tapi tidak melaksanakan arkanul Islam, rukun Islam yang 5 macam. Hanya mere Islam, tapi kadangkala sholat enggak. Mere Islam, tapi tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Mere Islam, tapi tidak berzakat ketika harta sampai senisab. Mere Islam, tapi tidak mau menunaikan ibadah haji pada sudah istita'ah, sudah sanggup. Itu namanya datuk atau manggu namanya mau padi. Padi dijamu bukit biawak, Islam tangguang kapi yang tak jadi, masuk neraka pada nawak. Maka untuk kaum muslimin, kepada kita semua bersama keluarga kita, anak-anak dan istri kita, mari kita ajak mereka menjadi orang yang benar-benar muslim, seperti yang diungkapkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Kemudian kalau sudah muslim, baru akan bisa menjadi mukmin, orang yang beriman dengan Allah, yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sepenuh hati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu satu,
Allah tempat meminta. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan oleh siapapun, dan tidak ada menyerupai dalam bentuk apapun. Kalau itu sudah menjadi mukmin, baru kita biasakan muhsin, orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Kapan? Waktu masih hidup. Kalau sudah jadi mayat, sudah dapat gelar di pangkal nama 5 huruf M-A-Y-A-T, mayat, tidak bisa lagi berbuat baik. Tidak bisa lagi kita akan berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat. Tidak. Baca surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah olehmu, kata Allah, sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut, sebelum jadi mayat. Silakan berinfak. Ada orang berkata di saat malaikat maut menghampirinya, wahai Tuhanku, kalaulah tidak engkau cabut nyawaku dalam waktu yang dekat, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh, orang baik-baik, minta tambah umur lagi. Hal itu tidak mungkin bertambah walaupun akan beribadah atau beramal soleh. Kaum muslimin, kemudian baru kita mukhlisin, orangnya ikhlas. Apapun bentuk ibadah yang kita perbuat, pasang niat lillah, karena Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas beragama karena Allah. Jangan karena orang, karena segan, karena malu, ingin dapat pujian dari orang lain. Jangan, nanti Bapak akan menyesal dan menangis. Baru yang di puncaknya namanya muttaqin, orang yang bertakwa. Inilah yang kita kejar kaum muslimin. Selagi kita masih hidup, dihimbau seluruh jamaah yang hadir Masjid Raya Sumatera Barat ini, selalulah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yang dibuktikan dengan beramal soleh, beribadah dengan tulus dan ikhlas lillah karena Allah, yang dilandasi iman yang kokoh, kuat, istiqomah, betul-betul kita berbuat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita menghadapi hari yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia, hari berbangkit. Kita bisa mendapat nikmat dan rahmat Allah, dibangkit dalam keadaan sempurna, dalam keadaan menjadi hamba Allah yang mendapat surga jannatun naim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu
wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا